Enggak dia orang tuanya di situ asli di situ dan nah ada sisa 4 posisi yang deputi yang kosong dan sedang proses rekrutmen lewat bidding ya. Bidding itu lelang. Nah, jadi saya kira setiap orang berhak untuk ikut lelang itu gitu ya. Jadi diharapkan yang tidak terkecuali orang-orang Dayak kalau mau ikut lelang itu silakan gitu ya, karena ini adalah proses yang terbuka. Jadi harapan ya itu posisi deputi kan banyak lagi deputi yang lain direkturnya eselon 2. Jadi peluang itu tetap ada gitu ya, yang bisa diikuti oleh orang kaya. Dan yang berikutnya saya bilang tadi, jangan berebut di jabatan strukturalnya otoritas saja. Saya bekerja di sektor swasta, di pendidikan, di lain-lainnya itu harus kita lihat karena itu justru lebih besar peluangnya. Ya, sebagai mau kontraktor, supplier, macam-macam gitu ya, membangun jasa di situ tadi, yang kepala otorita kan banyak mengembangkan jasa. Masuk kita ke sini, ya. Kita juga masuk ini orang lokal juga masuk ke sini, ya. Pak, artinya dengan adanya orang lokal di Kalimantan sendiri, Pak, ini suatu kebanggaan atau gimana, Pak? Dengan adanya orang Kalimantan sendiri, salah satunya tadi ya, yang cewek tadi, iya, tanggapannya apa? Apakah berarti peluang untuk anak daerah? Buktinya Ibu Mirna, karena dia memang punya kapasitas luar biasa, lulusan S3-nya di Belanda dan sebagainya, ya dia bisa masuk gitu loh. Kan, jadi semua terbuka peluang itu. Ya. Jadi saya kira itu suatu kebanggaan kita juga, sudah satu duduk kan dari Kalimantan di sini. Kemudian kan di tim penasehat juga saya di situ, terus Ibu Lydia dari Kalimantan Timur juga, yang kebetulan orang Dayak juga, yang beliau sekarang deputi di Kementerian Sekretariat Negara kan. Jadi kita udah lumayan loh sebetulnya. Jadi kalau jabatan tingginya maksud saya kan, udah lumayan. Ya. Nantinya hasil rakernas ini bakal merekomendasikan juga nggak Pak tokoh Dayak? Ya salah satu kan kita tetap ingin ya ada afirmatif ya dari pemerintah ya. Saya pemerintah bahwa ada afirmatif, tapi afirmatif bukan kita memaksakan ya. Afirmatif itu artinya berikan kemudahan juga lah ya, berat kebijakan untuk bisa menjabat, untuk terlibat di dalam kegiatan pembangunan IKN dan sebagainya. Jadi tidak harus tidak harus distruktural lah menurut saya. Banyak peluang besar yang kita miliki ya. Tapi ada tokoh-tokoh yang masuk kemudian rekomendasi. Yang paling penting saya ingin sampaikan sebagai ketua Dewan Pakar ini ya. MADN nanti direkomendasinya harus mendukung calon presiden dan juga partai politik yang secara eksplisit menyatakan mendukung IKN, keberlanjutan IKN. Itu harus ada direkomendasi nanti hasil rakernas ya, paling penting ya. Tapi untuk tokoh lokal sendiri Pak, khususnya dari Dayak, ada nggak rekomendasi juga masuk dalam hasil rakernas nanti? Nah, kita kan mungkin posisi kan banyak saya kan, kita tidak berarah kepada individual, semuanya aja punya peluang gitu. Tapi memang kita ingin juga sebagai organisasi masyarakat adat Dayak, kalau kita mau mengusulkan berdasarkan nama ya kita analisis kemampuan itu gitu, jangan kita ngusulin 1000 orang gitu, tapi sembarangan. Kita harus selektif juga, karena apa? Itu juga membawa nama Dayak gitu kan ya. Nah, orang yang profesional, orang yang punya kemampuan, baik dunia swasta, birokrat, politik, atau apapun kita usulkan. Tapi berdasarkan kapasitas, kapabilitasnya juga, supaya tidak malu-maluin kan bahasanya kan, tapi ikut membangun, berkontribusi terhadap kan berkaca dari tim transisi ini Pak, keterwakilan Dayak kan hanya Pak Alu Dohong aja nih. Nah, nanti Ibu Lydia orang Dayak, dua orang loh itu di tim penasehat tuh. Malah 3. Pak Isran Nur kan orang Dayak. Berarti hanya 2 aja di luar orang Dayak itu dari 5 tim penasehat. Ya. Yang itu Profesor Bambang Projo, kita tahu mantan menteri, mantan sekarang dia maju. Pak Andrinov mantan menteri juga. Nah 3-nya orang Dayak. Kan hebat dong. Pak Isran orang Dayak juga berarti Pak? Pak Isran kan Dayak Dasar. Oh, iya. Ya, Dayak Kutai. Wah, dia hebat kan udah Dayak itu. Jadi udah dianuin. Saya beliau mau berangkat ya.